Haleluya, salam semua. Apa kabar semua, sehat? Haleluya, kalau dia bercakap sehat, kita maksudnya dengan iman itu, amin. Nah, kita mungkin kena perubahan cuaca dan bagaimana macam-macam faktor kan, itu tubuh kita lemah. Kita percaya bahwa kita tetap kuat dalam Tuhan, amin. Dan adalah kehendak Tuhan dan rencana Tuhan untuk kita semua mengalami kekuatan hidup. Oke, dari segi tubuh kita tetap sehat. Anak-anak kita, apalagi kita yang dewasa yang kerjaan, Tuhan mau kita dipulihkan, amin. Mari kita mengenal firman Tuhan lagi pada pagi hari ini. Ya, teruskan kita punya tema bulan Ogos ini, yaitu tentang kasih karunia dan juga pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan memberikan kita kuasa untuk melakukan pekerjaan baik dalam hidup kita, amin. Dan dalam topik pada minggu ini kita lihat kasih karunia dan buah roh. Boleh? Kita akan lihat, kita kupas dalam Galatia pasal 5 dengan lebih sedikit terperinci, dan saya mau semua jemaat bersama-sama saya belajar bagaimana buah-buah roh ini sebenarnya boleh lahir ataupun manifest dalam kehidupan dan saya. Dengan kata lain, berbuah dalam kehidupan dan saya. Amin. Haleluya. Yaitu kasih karunia yang membawa buah rohani. Nah, tema yang kita akan guna sebagai dasar dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini, dalam khotbah kita pada hari ini adalah dalam Galatia pasal 5 ayat 16 dan 18, serta Galatia dalam pasal yang ke-5, 22 dan 23. Firman Tuhan dalam Galatia 5, 16 dan 18 yang katakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh. Jadi maksudnya Paulus begitu panjang dia punya tulisan kepada jemaat di Galatia. Akhirnya dia punya tujuan utama, inti pati dia punya surat kepada jemaat di Galatia adalah hiduplah oleh roh. Nah, kita tahu dalam pasal yang awal dalam Galatia, Paulus kecewa dengan jemaat di Galatia. Siapa bersama dengan saya? Dia kecewa. Malah surat Galatia mempunyai nada sedikit marah. Sebagai bapak, marah sebagai bapak kepada anak-anak. Sehingga untuk peringkat dia katakan, bagaimana kamu ini, dibilang, dalam sedikit masa saja boleh terpengaruh dengan Injil yang lain, dia bilang, daripada Injil yang saya sudah sampaikan kepada kamu. Injil yang disampaikan oleh Paulus adalah Injil kasih karunia. Semuanya karya Yesus kayu salib dalam penyelamatan kita. Tetapi dia katakan ada Injil lain yang mereka dengar. Dan Paulus menegaskan, dia katakan, jikalau ada orang, malah malaikat, atau di kalangan kami sendiri, dia bilang, mungkin dia sendiri yang menyampaikan Injil lain, misalnya daripada Injil yang dia sudah sampaikan kepada jemaat di Galatia, dia bilang, anatema, terkutuklah ia, dia bilang. Maksudnya Paulus sangat serius dalam surat di Galatia. Kalau kita ada kesempatan, kita boleh baca, kita boleh telaah, kita boleh belajar kitab Galatia yang lebih dalam lah. Tetapi dalam pasal yang ke-5, maksudku, dia bilang Paulus, akhirnya dia mempunyai satu message yang sangat-sangat jelas. Dia katakan adalah message itu adalah hiduplah oleh roh. Nah, jadi kita akan lihat dalam khotbah kita pada hari ini, apa itu hidup oleh roh dan hidup oleh daging. Mari kita habiskan dulu ayat ini. Dia katakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menurut keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Jadi maksudnya keinginan daging dan juga roh itu seperti minyak dengan air, tidak boleh bercampur. Tidak boleh. Berlawanan, bertentangan, seperti dua kutub yang berbeza. Kutub utara, kutub selatan, kutub positif, kutub negatif dalam kutub magnet. Dia katakan sini, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Maksudnya ada kaitan antara keinginan daging atau perbuatan daging dengan hukum Taurat. Jikalau kita hidup oleh roh, firman Tuhan mengatakan kita tidak hidup di bawah hukum Taurat. Apa maksud hukum Taurat? Hukum Taurat maksudnya adalah saya dapat jikalau saya buat. Saya akan tidak dapat kalau saya tidak buat. Atau lebih tepat lagi, saya dibenarkan jikalau saya melakukan yang benar. Saya akan dikutuk jikalau saya melakukan sebaliknya. Semua tentang ataupun berpusat kepada apa yang kamu buat, apa yang tidak kamu buat, apa yang seharusnya kamu buat,
atau seharusnya kamu tidak buat. Boleh bersama dengan saya. Amin. Jadi kita dapat melepaskan diri daripada kutuk ini, ataupun dalam cycle kelemahan ini, ketidakmampuan kita melakukan kuntar dengan hidup oleh roh. Amin. Dalam Galatia pasal 5, 22-23, firman Tuhan berbunyi seperti ini, tetapi buah roh. Selalu saya silap, saya selalu melakukan kesilapan ini. Saya ingat bukan kesilapan lah, satu yang Tuhan bagi revelation dari masa ke masa. Kamu perasaankan, di dalam buah roh ini ada 9 buah. Jadi sepatutnya dipanggil buah roh. Dan selalu juga saya pernah berkata nih, buah roh saya bilang. Tapi kamu lihat, ayat firman Tuhan tidak salah. Dia katakan bukan buah roh, tapi buah roh, satu buah saja. Boleh bersama dengan saya? Dia katakan, tetapi buah roh ialah, maksudnya ialah satu buah memiliki banyak manifestasi. Ataupun dia punya cabang, dia punya hasil. Tapi buah dia satu saja, yaitu buah yang dimiliki dan dipunyai oleh Yesus Kristus. Amin. Buah ini, satu buah saja, satu pribadi ini. Tetapi di dalamnya ada 9 manifestasi ataupun 9 perkara yang terjadi dalam buah ini. Yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Jadi ini ayat firman Tuhan yang jadi dasar bagi kita. Boleh bersama dengan saya, kita akan lihat bersama-sama pelan-pelan. Sekurang-kurangnya ada 5 poin yang akan kita belajar pada hari ini. 4 poin dalam khotbah pada hari ini. Amin. Ini doa kita. Saya mau setiap kita sama-sama menelusuri firman Tuhan ini berdoa, mempunyai ekspektasi yang Tuhan mau memimpin kita dan memberikan kepada kita sesuai dengan kehendak dan rencananya. Amin. Lebih-lebih lagi supaya kita mendapat, bukannya hanya memahami, tapi impress, dapat menikmati kebenaran firman Tuhan itu. Bapak, kami bersyukur karena Roh Kudus tinggal dalam kami. Hari ini kami ingin belajar apa yang maksudnya hidup oleh Roh, bukan oleh daging. Supaya hidup kami memancarkan buah kasih karunia-Mu. Tuntunlah kami seperti firman-Mu, dan biarlah Yesus dimuliakan dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Baik, walaupun ini hanya satu cadangan saja, tapi dalam hati kita berdoa. Amin. Oke, pendahuluan. Yang pertama, banyak orang Kristen berpikir hidup oleh Roh bermaksud disiplin diri. Nah ini, betul kan? Banyak orang Kristen berpikir bahwa maksud hidup oleh Roh ialah disiplin diri yang ketat atau usaha keras meninggalkan dosa. Saya tidak heran jika di mimbar pun ada menyuruh kita, jangan buat itu, berhenti buat itu. Kalau kau tidak berhenti buat itu, kau akan dapat ini dan sebagainya. Jadi berbicara tentang apa yang harus kamu buat. Tapi kamu tahukah bahwa hidup oleh Roh tidak ada kaitan dengan apa yang harus kamu buat. Boleh bersama dengan saya. Yang kedua, tetapi Paulus menegaskan dalam Galatia 5 bahwa hidup oleh Roh bukan hasil usaha daging, tapi hasil kasih karunia. Dan kita semua tahu bahwa kasih karunia itu bukan pelajaran, bukan doktrin, tetapi adalah pribadi Yesus. Amin. Kita memiliki Yesus, kita memiliki buah ini. Boleh bersama dengan saya. Saya mendahului apa yang saya mau sampaikan. Hidup oleh Roh menghasilkan buah yang alami. Alami maksudnya natural, tanpa sedar. Jika kita dalam situasi atau dalam kedudukan yang tepat, kita akan menghasilkan benda yang tepat. Dia secara natural, secara alami, bukan prestasi, tindakan atau perbuatan atau usaha kita. Oke, contoh ilustrasi seperti pokok mangga. Boleh bersama dengan saya, pokok mangga. Banyak pokok sekarang, buah wani sedang subur berbuah sekarang ini. Dia tidak berusaha keras mengeluarkan buah. Kan? Dia tidak berusaha keras mengeluarkan buah. Ia berbuah secara alami atau secara natural semula jadi karena kehidupannya ada di dalam akar. Begitu juga kita dalam Kristus. Begitu buah pokok wani itu di tempat yang betul, dia ada tanah yang subur, air cukup, nitrin yang dia perlukan cukup, dia pasti berbuah pada musimnya. Begitu juga dengan Anda dan saya. Itulah ilustrasi bagaimana kita hidup oleh Roh. Jikalau kita makan, saya mendahului juga yang saya mau sampaikan, kita makan nitrin firman Tuhan yang tepat, tanpa sadar kita menghasilkan buah. Amin. Haleluya. Nomor 1,
Hidup oleh roh adalah hasil kasih karunia, bukan hukum. Hukum maksudnya kamu buat, kamu dapat. Boleh bersama dengan saya. Kasih karunia ialah kamu percaya, kamu dapat. Malah saya mau sebut sini, percaya saja, kamu dapat. Whose believe, dia bilang, shall be saved, akan diselamatkan. Amin. Haleluya. Malah perkataan yang digunakan kita bukannya selamat tapi berpuasa. Galatia 5 ayat 18 saya katakan, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maksudnya membiarkan diri kita, mempercayakan diri kita kepada Tuhan atau Roh Kudus, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi bagaimana kita tidak hidup di bawah hukum Taurat? Dengan mempercayakan diri kita kepada roh. Percaya pimpinan roh. Amin. Macam mana itu penentuan? Saya beritahu kita bahwa kita tahu itu pimpinan roh. Karena firman Tuhan mengatakan gembala dan juga domba, hubungan gembala dengan domba tahu itu gembala. Gembala panggil setiap domba dengan nama-namanya. Kita tahu dalam gelap sekalipun kita lihat setiap domba. Walaupun yang datang itu adalah tidak ada lampu, tidak nampak rupa dia, tetapi domba tahu bahwa itu adalah gembala. Pertama-tama melalui gerik langkah, malah juga mungkin tongkat yang berbunyi. Mungkin perhatu ketika suara. Amin. Kita demikian juga kita boleh tahu itu pimpinan roh. Ada orang buat begini, dia dulu saya pernah dengar, macam mana dia mau hidup dipimpin oleh roh? Ataupun ada kan di rencana Tuhan kan, selalu kita dibagi tips begini. Kalau hati kamu tenang, dia bilang kan, kamu rasa tidak tertekan, gembira, senang, dan penuh dengan damai. Itu rencana Tuhan dia bilang. Dan saya tidak nafikan ini, betul, boleh juga. Tapi kita tidak bergantung kepada perasaan kita. Yang kita bergantung ialah kita berharap dan percaya kepada pernyataan firman Tuhan bahwa pimpinan Roh Kudus akan ada dan tinggal dalam diri kita. Amin. Haleluya. Jadi bagaimana kita tidak hidup di bawah hukum dengan hidup oleh roh, dipimpin oleh roh. Paulus menegaskan hidup oleh roh bukan berada di bawah hukum Taurat, tetapi dalam kasih karunia. Jadi dengar baik-baik. Hidup oleh roh tidak ada kaitan dengan hukum Taurat. Hukum hakam, apa yang harus saya buat, yang bergantung pada apa yang performance saya atau usaha saya dan sebagainya. Apa yang saya sepatutnya buat dan tidak buat, tidak ada kaitan. Hidup oleh roh sepenuhnya ditentukan oleh kasih karunia. Amin. Apa itu kasih karunia? Sesuatu yang kita terima dengan percaya kepada karya Yesus yang sempurna di kayu salib. Hukum menuntut dari luar, betul kan? Hukum menuntut dari luar, tapi Roh Kudus bekerja dari dalam. Kasih karunia tidak menekan, tapi memimpin. Tidak menekan, tidak menimbulkan stres dalam hidup kita, tekanan. Tapi dia memimpin kita, flow dengan luar biasa. Contoh atau ilustrasi, hukum seperti cermin yang hanya tunjukkan wajah kita yang sebenar. Kalau bersih-bersih, kotor-kotor, ada jerawat, itulah diri kita. Hukum beritahu kita siapa kita sebenarnya, tetapi tidak mampu membersihkannya. Hanya kasih karunia melalui roh yang boleh memandikan kita dari dalam. Sebagai satu ilustrasi lagi, hukum menahan kita ataupun melarang kita daripada mencuri. Tapi Roh Kudus yang memberi kita kemurahan untuk memberi. Boleh bersama dengan saya. Dia mau kita jangan mencuri. Itu adalah hukum. Tetapi yang memberikan hati kita untuk memberi dengan sukacita adalah Roh Kudus. Amin. Luar biasa. Nah, nomor 2, pertentangan daging dengan roh. Maksudnya daging versus roh. Apa bezanya? Dalam Galatia 5 ayat 17 firman Tuhan berbunyi seperti ini. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Maksudnya tidak sama. Tidak pernah sama. Jikalau keinginan daging menyatakan tentang apa yang harus kamu buat, keinginan roh tidak. Keinginan roh menyatakan bahwa kita sudah memilikinya, bukan strive untuk mendapatkannya. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Masih ingat lagi apa yang Paulus katakan tentang diri dia?
apa yang saya mau buat, dia bilang saya tidak buat. Apa yang saya tidak mau buat, itu yang saya buat. Suatu perikat dia katakan, saya terikat dengan apa yang ada diri saya dalam daging saya ini. Dan dia bertanya, siapakah yang boleh membebaskan saya daripada ikatan yang sangat keras ini? Dia kan, puji Tuhan, syukur Yesus Kristus. Oleh karya Yesus kayu salib yang sempurna, rohnya yang diberi kepada kita, membebaskan kita daripada hukum Taurat ini. Amin. Haleluya. Daging adalah sistem lama. Saya katakan sistem lama merujuk kepada perjanjian lama. Perjanjian lama merujuk kepada kamu buat, kamu dapat. Kamu buat yang benar, kamu dibenarkan. Kamu melakukan sebaik-baiknya menurut hukum, apa yang dinyatakan hukum, kamu akan diberkati. Tapi kalau kamu gagal, dan firman Tuhan mengatakan bukan gagal semua, gagal satu pun, sebahagian, kamu gagal semuanya, kamu akan menerima kutuk. Itu adalah hukum perjanjian lama. Cara lama hidup tanpa Kristus. Roh adalah kehidupan baru dalam Kristus yang mengalir melalui kasih karunia. Amen. Jadi ini semua tentang apa yang Tuhan Yesus lakukan sebagai anugerah dan saya. Solusi atau penyelesaian Paulus bukan kuatkan tekad. Begitu yang ada dan saya sekarang ini, bukan supaya lebih sebelum habis khotbah ini dan kamu keluar dari gereja ini, pastikan kamu bertekad untuk tidak lagi melakukan dosa. Saya percaya belum keluar daripada pintu gereja, kita sudah melanggar ketetapan-ketetapan Tuhan. Karena Tuhan tidak berbicara tentang perbuatan sahaja, tapi juga pikiran, niat kita. Amin. Bukan kuatkan tekad, tetapi tinggal dipimpin oleh Roh. Macam mana mau dipimpin oleh Roh? Masih ingat lagi saya katakan, setiap tindak tanduk kita, pergerakan kita, keputusan yang kita mau ambil, kita kita berhenti sejenak. Boleh bersama dengan saya? Tanya Tuhan. Tanya Tuhan. Katakan, Tuhan, apa yang harus saya buat? Malah bertutup peringkat kita tanpa sadar, kita melakukan hal-hal yang tepat. Boleh bersama dengan saya ulang balik, melakukan hal-hal yang tepat. Karena dari pagi lagi kita sudah berdoa, kita katakan, Tuhan, sepanjang hari ini saya mau dipimpin oleh-Mu, oleh Roh Kudus dalam setiap tingkah laku saya. Jangan katakan pada hari ini saya pastikan diri saya tidak melakukan hal-hal kejahatan ataupun hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Istri saya atau anak-anak saya tidak mau menipu, saya tidak mau melakukan perkataan yang melakukan hal-hal yang tidak baik atau perkataan yang kasar dan semuanya. Saya berjanji sebelum matahari terbenam, sudah ada senarai kesalahan yang sudah kamu buat. Sebagai contoh, seorang driver di start engine, saya bilang hari ini saya tidak akan memutuk macam hantu. Saya tidak lagi buat pemanduan yang membahayakan keselamatan saya atau orang lain. Oh, dia janji. Baru keluar dari simpang pergi highway saja, satu kancil kecil, putung. Allah, ini kancil saja. Dia tidak sudah mengajar kancil. Kemudian dia putung itu kancil. Dia bilang, mana boleh potong saya punya Toyota Hilux 2.8, mana boleh, kancil aja, malu lah, dia potong. Pas sampai di ujung, sudah tinggal 10 km sudah baru bilang, apa yang saya cakap tadi ya? Saudaraku, jika kita ada niat, saya katakan niatnya, ada hati seumpama ini, katakan begini, Tuhan, by your grace, dengan kasih karunia-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan, saya berdoa supaya saya menjadi pemandu yang baik. Bukan karena kau katakan saya bagi kasih karunia-Mu, berdasarkan kasih karunia kemurahan Tuhan, Engkau akan memberikan saya untuk menjadi pemandu kereta yang baik, yang hormat pada undang-undang, yang tidak ikut hati. Saya cakap itu bukan untuk orang lain, untuk saya sendiri saja. Selalu kalau mau jalan mobil keke, saya tidak mau jalan laju lagi. Selalu yang sebaliknya. Sehingga saya dan Paulus sama lah. Dia bilang, apa yang saya mau buat, saya tidak dapat buat. Apa yang saya mau buat, saya tidak buat. Yang saya tidak mau buat, yang saya buat pula. Tapi Paulus sendiri bagi solusi. Dia katakan bukan tekad untuk mau, bukan kekuatan kita, tetapi berdasarkan atau meletakkan
mengatakan atau melepaskan atau membiarkan pimpinan Roh Kudus dalam kita, Anda dan saya. Ilustrasi, ada dua anjing, tapi ini anjing mungkin tidak sesuai apa parah, mungkin hamster boleh. Dalam diri kita ini ada dua benda yang mau makan atau binatang yang sedang makan. Satu mewakili daging, satu roh. Contoh, siapa yang kita beri makan lebih? Oke, dia yang akan menang, dia akan lebih manifest dalam tindak tanduk kita. Siapa yang kita bagi makan lebih? Yang anjing warna coklat atau anjing warna putih? Hitam atau putih? Mana yang lebih banyak kasih makan, itu yang lebih dominan. Begitu juga dengan roh dan daging. Adakah kita bagi makan daging atau makan roh kita? Daging maksudnya ya semua input dalam dunia yang dia katakan kamu harus, kamu sepatutnya, kamu ini, kamu itu. Kau lemah, kamu harus jadi kuat. Jangan diam-diam saja meskipun tindak dia dunia bagi kita makan. Tapi firman Tuhan katakan serahkan dirimu kepadaku. Percayalah bahwa Tuhan memimpinmu. Itu firman Tuhan, janji firman Tuhan, kasih karunia. Percaya bahwa kamu akan menerima apa yang kamu tidak layak terima. Percaya kamu diberkati bukan karena kamu baik, tapi karena Tuhan telah membayar harga yang mahal bagi Anda dan saya. Dia yang kaya menjadi miskin supaya kita miskin menjadi kaya. Kita makan firman Tuhan. Mana yang lebih banyak makan, itu yang lebih dominan. Jadi kita datang hari ini untuk bagi makan roh. Amin. Dalam diri kita. Haleluya. Kita beri makanan roh dengan firman kasih karunia. Haleluya. Nomor 3. Hidup melalui roh menghasilkan buah roh. Apabila kita hidup melalui roh, seperti pokok mangga, masih ingat lagi? Secara alami, secara natural kita akan berbuah, pasti berbuah. Amin, pasti berbuah. Dalam Galatia 5:22-23, tapi buah roh kan ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, ada damai, kesabaran. Bagus ini. Semua bertentangan dengan kalau kasih ada kebencian, sukacita, ada susah hati, damai sejahtera, ada tekanan, stres, kesabaran itu dilawan dia ada apa? Selalu tidak sabar, marah-marah. Kemurahan selalunya yang stingy, yang apa kalau kedekut kan? Kebaikan lawan dia kejahatan, kesetiaan, tidak setia, kelemah lembutan, kasar, sarkastik. Kemudian penguasaan diri, ini yang penting sekali. Yang tidak lawan diri, sedikit saja melenting sudah, tidak penguasaan diri. Tapi buah roh ada memiliki semua ini. Tanpa kita sadar kita memiliki quality manusia yang terbaik di dalam dunia ini. Amin. Haleluya. Dan dia katakan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Buah roh bukanlah target prestasi. Bukan kita belajar semua ini. Ayat yang bilang suatu hari nanti saya pasti akan lemah lembut, saya pasti ada kemurahan, saya pasti suatu peringkat saya akan damai sejahtera. Bukan, itu bukan target, bukan sasaran, bukan sesuatu yang kita mau dapat. Tetapi buah alami kehidupan baru. Maksudnya buah yang secara natural akan lahir dalam kehidupan kita. Kita duduk diam, relax, kita berada di tempat yang betul. Dalam Mazmur pasal 1, masih ingat lagi pohonan, dia katakan mereka yang merenung firman Tuhan siang dan malam, yang makan firman Tuhan, bukan hanya firman Tuhan tapi firman kasih karunia, merujuk kepada karya Yesus yang sempurna. Tuhan sudah selesaikan buat kita, sempurna sudah. Bila kita makan firman Tuhan, kita renung firman Tuhan, dalam Mazmur dia katakan mereka seumpama pokok yang tertanam di tepi aliran air. Pokok itu diam-diam saja, tapi di tepi aliran air ada sumber. Cukup dia punya keperluan. Dia akan pasti berbuah pada musimnya. Haleluya. Jadi kita hanya relax deh. Makan saja firman Tuhan, dan buah itu akan manifest dalam kehidupan saya. Akan ada manifestasi, akan keluar. Haleluya. Nah ini yang saya katakan tadi, buah. Dia bukan bilang buah-buah. Haleluya. Bukan ramai, bukan banyak, tapi tunggal. Menunjukkan sifat Kristus yang satu. Maksudnya karakter Kristus, pribadi Kristus yang dimiliki oleh Yesus itu
ada di dalam Anda dan saya, yaitu satu ini. Tapi dia boleh manifest dalam banyak, 9 manifestasi buah roh. Amin. Tetapi diekspresikan dalam banyak aspek. Inilah karakter Yesus yang sudah tertanam dalam roh kita. Bersama dengan saya, sudah tertanam. Sejak bila pernah tua? Sejak Anda dan saya percaya pada Injil kasih karunia Tuhan Yesus, atau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Contoh, ilustrasi, seperti pokok anggur. Seperti anggur atau buah anggur pada pokok, ranting tidak berpeluang untuk berbuah. Dia hanya tinggal di dalam pokok. Kita berbuah bila kita tinggal di dalam Yesus. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 5, tinggal dalam aku dan aku dalam engkau. Dan siapa yang tinggal dalam aku firman Tuhan, dia pasti berbuah. Bukan hanya berbuah banyak. Amin. Oh, haleluya. Coba kita simpulkan saat ini. Maksudnya sekarang begini, kamu semua sudah terima Yesus. Anda belum terima Yesus? Kalau Anda belum terima Yesus, terima Yesus. Maksudnya jika kamu menerima Yesus, ada benih buah itu dalam diri Anda dan saya. Terus makan firman Tuhan yang memberikan sumber bagi kita untuk hidup dan bertumbuh. Dan tanpa kita sadar, kita terus makan firman Tuhan, kita pasti berbuah. Saya satu hari kan, kita bilang, bila sudah saya sekali saya bilang sabar itu, marah-marah, kita lupa sudah. Benar Tuhan, macam mana kalau saya gagal, masih lagi ada sifat-sifat yang bertentangan daripada buah roh. Katakan dengan iman, this is not me. Ini bukan saya. Betul bersama dengan saya. Ini bukan saya, ini hidup lama saya. Yang masih lagi mau tunjukkan kepribadian saya, tapi saya sebenarnya adalah 9 buah roh. Jika itu adalah berbicara tentang yang sedikit sudah melenting, saya ada kesabaran. Itu adalah suara-suara sumbang di telinga itu mengatakan, gembira, siapa yang sabar ini? Ibu diri kau semalam saja pun sudah hilang sabar. Katakan begini, Idris, atau siapapun itu semua. Kadang-kadang itu diri kita sendiri. Katakan begini, betul lah apa yang kau cakap tentang saya, tapi itu diri saya yang lama. Tapi diri saya sebenarnya adalah apabila saya melihat Alkitab sebagai cermin di muka saya. Kalau kita lihat hukum Taurat, itu menunjukkan diri kita yang gagal. Tapi kalau kita melihat firman kasih karunia, kita melihat Yesus dan katakan, demikian Yesus, demikian juga saya. Saya bukan saya lagi, tapi Yesus yang hidup dalam saya. Amin. Katakan, saya memiliki manifestasi buah roh, buah daripada Yesus Kristus, karakter daripada Yesus Kristus. Saya memiliki iman. Bila kita percaya, tanpa kita sadar, perkara atau hal itu manifest ataupun terjadi pada dengan saya. Amin. Haleluya. Mari kita lihat yang keempat. Haleluya. Hidup sudah ini. Hidup oleh roh membawa kebebasan sejati, membawa kemerdekaan. Boleh bersama dengan saya. Dalam 2 Korintus pasal 3:17, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, dia bilang, oh haleluya, di situ ada kemerdekaan. Kalau kamu rasa sebaliknya, katakan ini dengan iman. Roh di dalam saya di dalam Yesus. Yesus dalam saya dalam roh. Di mana roh Allah ada, sudah kemerdekaan. Pada waktu itu ketika Anda dalam keadaan mungkin terikat, ada tekanan dan sebagainya, mungkin masalah-masalah dari segi material, ekonomi, keuangan dan sebagainya, ataupun mungkin dari segi kesehatan, ataupun mungkin tekanan daripada orang sekeliling kita, situasi, pekerjaan dan sebagainya. Katakan dengan iman, di mana roh berada, di mana roh itu ada dalam saya, di situ ada kemerdekaan. Dan nantikan dengan ekspektasi seperti seorang nabi Habakuk. Habakuk. Dia bilang dia berdoa. Sebab dia berdoa, dia tidak diam saja. Dia naik ke menara dan melihat, dia bilang. Maksudnya menara hidup dia melihat, menanti-nantikan apakah jawaban dari Tuhan. Amin. Saya mengajak kita dengan iman seperti itu. Katakan dengan iman. Di mana ada roh Allah, di situ ada kebebasan, ada kemerdekaan dari segala belenggu. Saat ini, amin ini. Dan seterusnya kita nyatakan istiharkan itu, nantikan dengan penuh ekspektasi. Bagaimana Tuhan melepas Anda dan saya, amin. Saya percaya dari ekonomi dan sebagainya. Haleluya, haleluya.
Saya ada banyak kesaksian, tapi kesaksian saya ini sangat eksklusif, bukan eksklusif, sangatlah. Tapi saya boleh sampaikan secara orang per orang, secara pribadi. Saya tidak boleh buka secara umum. Bagaimana Tuhan bekerja memerdekakan saya. Bukan cerita lama yang baru-baru dalam keadaan waktu-waktu sekarang ini. Luar biasa. Tuhan menolong. Bahwa dari segi pekerjaan, dari segi ekonomi, dan juga dari segi kesehatan, dari segi hubungan dan sebagainya. Amin. Haleluya. Nah, hukum membawa ikatan rasa bersalah. Karena kalau kamu tidak perform dengan baik, ada tuntutan, ada tuduhan. Dia katakan, kamu bilang kamu mau sabar, tapi kenapa tidak sabar? Dan bila kita melihat bahwa kita tidak mampu sabar, kita menghukum diri kita. Sistem itu, hukum ini sistem dia menghukum kalau kita gagal. Tetapi roh membawa kemerdekaan. Hukum membawa ikatan rasa bersalah, tetapi roh membawa kemerdekaan untuk mengasihi, bersukacita, dan melayani dengan rela. Hidup oleh roh bukan tentang jangan lakukan itu. Duduk bersama dengan saya. Hidup oleh roh bukan tentang jangan lakukan itu, tetapi tentang hidup dalam kasih Yesus yang membebaskan. Contoh, ilustrasi. Cawan yang kotor, maksudnya cawan dalam air itu kotor. Cara membersihkan kandungan dia bukan buang sedikit demi sedikit. Bukan begitu cara dia. Nah, tapi menuang air bersih sampai berlimpah. Wah, air bersih sampai berlimpah sehingga yang kotor pun tak keluar semua, yang tinggal hanya yang bersih. Jadi Roh Kudus bekerja seperti itu, mengisi hidup kita dengan kasih Kristus sehingga hal-hal tadi keluar dengan sendirinya. Macam mana? Dengan terus makan firman Tuhan. Terus makan kebenaran firman Tuhan tentang siapa jati diri kamu di dalam Yesus, oleh karena bukan apa yang kamu buat, tapi oleh karena apa yang Yesus telah buat sempurna di kayu salib. Terima itu, makan, terus makan, terima. Dan itu akan menggantikan atau mengganti tempat kedagingan bagi anak saya. Roh akan memenuhi hidup kita. Amin. Oh, haleluya. Oh, ada 5. Haleluya. 5. Praktikal hidup oleh roh. Jadi ini boleh kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, dari segi fokus kita. Fokus kepada Yesus bukan kelemahan. Ya, jangan lihat diri kita, jangan introspektif. Iblis, musuh kita, selalu menuduh kita dan mau kita melihat diri kita, keterbatasan diri kita, karakter kita, kelemahan kita, kesombongan kita, macam-macam. Tapi Tuhan mengatakan fokus jangan pada diri kita, tapi fokus pada Yesus. 2 Korintus pasal 3:18, kita diubah ketika memandang kemuliaan Tuhan, bukan diri kita. Bila kita memandang pada Tuhan, kemuliaan Tuhan, kita diubah, transform dalam perkataan yang digunakan. Dan saya suka perkataan transform itu ialah seperti itu daripada ulat, kemudian kepada kepompong, kemudian ayam pergi ramah-ramah. Apa istilah itu? Ada satu istilah biologi yang mencoba pada prosesnya perubahan itu. Itu perkataan yang digunakan dalam Alkitab itu mencoba pada proses seperti ini. Maksudnya mungkin tidak secepat, mungkin melalui proses yang memakan masa, tapi bila kita terus makan firman Tuhan, kita diubah, transform. Bila terus memandang pada Yesus, kemuliaan Yesus itu akan reflect kepada Anda dan saya, dan kita berubah sepenuhnya dari seekor ulat menjadi seekor rama-rama yang cantik luar biasa. Yang kedua, percaya identiti baru dalam Kristus. Jangan lihat diri kita introspektif diri kita, kita punya kelemahan dan sebagainya. Tapi percaya bahwa Anda memiliki identiti baru. Firman Tuhan mengatakan kamu sudah lahir baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Semuanya tentang apa yang Tuhan lakukan dan sempurna di kayu salib buat Anda dan saya, dan mengubah kita dari dalam roh kita. Apa kepentingan kita? Percaya bahwa itu sudah jelas dan sudah sempurna. Bagaimana kita berani, ataupun kenapa kita berani mengatakan itu? Karena Tuhan mengatakan sudah selesai. Amin. Oh, haleluya.
Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 firman Tuhan mengatakan kita adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu. Dan yang ketiga, biarkan Roh Kudus memimpin langkah harian kita. Bukan dengar suara rasa bersalah. Allah, saya silap, itu tahu. Mungkin ada juga kebaikan juga melihat introspektif ataupun melihat kelemahan ataupun mengoreksi diri dan sebagainya. Tapi itu bukan dasar. Dasar kita ialah apabila kita sebaliknya mendengar kasih Tuhan yang sentiasa setia dengan Anda dan saya. Amin. Tuhan sayang dengan kita. Malah kasih itu mengatakan jika kita gagal, dengar baik-baik. Walaupun kita gagal, kasih itu berkata begini, Denny, saya sudah mati untuk kesalahan kamu itu. Saya sudah bayar harga dengan kesalahan kamu itu. Bangkit, berdiri, terus percaya bahwa Anda sudah sempurna dalam Kristus. Oh haleluya. Saya mau Anda dan saya untuk berpikiran seperti itu. Amin. Inilah praktikal yang boleh kita buat. Yang pertama, fokus pada Yesus, bukan kelemahan kita. Yang kedua, percaya identitas baru kita, ciptaan baru. Dan yang ketiga, biar Roh Kudus memimpin langkah kita setiap hari. Saya punya cadangan ialah prom. Prom maksudnya berhenti dan tanya, minta petunjuk dari Tuhan setiap hari. Mula mau ladang, mula mau bekerja, mula start engine kereta, mula mau mengajar, ataupun mula mau mengajar, sedang melangkah masuk kelas, belum lagi masuk ke kelas itu bising sudah. Pas dalam langkah kita kaki kita saya bilang, cucu dia datang, dia tahu. Tuhan, apa yang harus saya buat? Boleh? Amin. Bangun pagi, mau masak seorang ibu, tanya Tuhan, Roh Kudus, pimpin saya. Saya suka dengan si beliau, bapak saya lah. Selepas dia mengenal Tuhan, dia mandi. Waktu kami belum ada air pipe dan kerajaan, masih lagi guna air hujan. Tahun 1994-95 begitu. Ada air pipe, tapi dari main pomnya lah, tapi bukan daripada sedotan air. Jadi buka pipe, dia mandi. Dah marah dia doa. Sedang dia mandi itu bukan dalam bilik mandi di ruang terbuka. Tuhan, saya sudah cuci tangan saya ini bukan tangan saya tapi tangan Engkau, dia bilang. Cuci kepala saya, Tuhan, ini saya cuci kepala saya, ini bukan kepala saya, ini kepala Engkau. Saya mandi ini bukan tubuh sakit tubuh Engkau. Karena waktu itu dia mandi dia mau pergi hospital untuk mendoakan orang sakit. Dia pelayanan itu. Tidak ada gereja, tidak ada ketetapan jadwal gereja bagi pelayanan seperti itu. Dia sendiri pergi, saya tidak tahu apa dia. Semua pimpinan Roh Kudus. Saya sempat, waktu itu saya senyum. Maksudnya di tangan Tuhan. Dia lebih dahulu tahu tentang siapa diri dia di dalam Tuhan berbanding saya secara pribadi. Sekarang saya tahu bahwa hidup seluruhnya adalah menggambarkan tentang Kristus. Walaupun mungkin kamu nampak dan saya nampak tidak sempurna, tapi iman kita percaya bahwa kita adalah surat Kristus. Amin. Karena firman Tuhan sih mengatakan itu. Anda dan saya Tuhan lihat sempurna. Bukan karena Anda, tapi karena saya cakap begini, karena Bapa di surga yang melihat diri Anda bukan melihat diri kamu, tapi dia melihat Yesus di dalam diri kamu yang sempurna. Itu dalam Tuhan. Haleluya. Biar kita dipimpin oleh Tuhan, amin, setiap hari. Mari kita simpulkan. Hidup oleh Roh adalah hidup dalam kasih karunia, bukan di bawah hukum. Pertama-tama bukan tentang diri kita. Hukum maksudnya apa yang harus saya buat, apa yang harus saya tidak buat. Tidak pernah tentang itu. Tapi semua tentang kasih karunia Tuhan. Kasih karunia maksudnya apa? Yang Tuhan sudah sempurnakan bagi Anda dan saya. Oleh karena karya Yesus di kayu salib yang sempurna. Yang kedua, hidup oleh Roh menghasilkan buah secara alami. Jangan strike, bukan target. Kita sudah nanti saya akan sabar. Tidak. Saya sabar, walaupun masa tidak sabar. Contohnya, ini lebih ekstrim. Seorang kamu melakukan dosa, katakan dengan iman, saya orang benar. Amin. Bukan tentang apa yang Anda buat, harus buat. Tapi apa yang Yesus telah sempurna bagian dari saya. Tentang buah demikian juga. Dia akan berbuah pada musimnya. Jangan risau. Percaya saja. Amin. Yaitu kasih, sukacita, damai, dan yang lain-lain. Termasuk penguasaan diri. Hidup oleh Roh membawa kebebasan sejati atau kemerdekaan. Bukan beban, bukan tekanan, bukan stres. Menjadi orang Kristen seharusnya
penuh dengan orang bilang yang enjoy, adventure, yang wah, apalagi Tuhan, bukan yang apalagi saya harus buatin cara jalan, cara tindakan, cara berpikir, mesti mau jaga. Bukan begitu. Kita orang Kristen di bawah kasih karunia kita adalah orang yang paling bebas sekali. Malah makan pun kita boleh makan apa saja. Tapi Roh Kudus akan pimpin kita untuk pilih yang tepat. Ada waktu tertentu dia bilang jangan makan itu. Atau minuman, boleh saja semua, tapi Tuhan akan pimpin kita bila ataupun apa yang tidak boleh diminum dan sebagainya. Karena Roh Kudus akan tahu bukan hanya keperluan kita, tapi keperluan orang sekeliling kita juga. Amin. Haleluya. Hidup melalui Roh membawa kebebasan sejati, bukan beban. Dan terakhir, jemaat boleh yakin atau percaya Kristus sudah menyempurnakan semuanya. Sudah sempurnakan. Sudah selesai. Kita hanya tinggal berjalan di dalamnya dengan iman. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Saya mau tanya, siapa yang diberkati firman Tuhan hari ini? Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Ini biarlah hidup melalui Roh. Amin. Maksudnya kalau orang bilang apa yang harus saya buat? Apa dia harus lagi buat Tuhan? Saya beritahu sini. Kalau ada yang harus kamu buat, rest, relax, tetap percaya. Siapa identiti kamu? Dan Tuhan akan bekerja tanpa kamu sadar. Roh Kudus akan manifestasikan buahnya. Amin. Semua yang kita tidak miliki, Tuhan akan beri kepada kita secara alami. Asal kita terus makan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Ini doa penutup cadangan saja, tapi saya suka ini menjadi panduan baik kita untuk berdoa. Karena yang menyatakan hasrat hati Tuhan untuk kita semua. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami Roh Kudus. Kami percaya hidup kami bukan lagi ditentukan oleh daging atau hukum, tetapi oleh kasih karunia. Biarlah buah Roh nyata dalam hidup kami setiap hari. Kami memilih untuk memandang kepada Yesus dan percaya bahwa Engkau sudah menyelesaikan segala sesuatu dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Mari kita semua kita berdoa bersama-sama. Haleluya.